berukuran sangat kecil, tidak mempunyai membran dan organel-organel sel, hanya dapat bereproduksi dan hidup pada sel inang, dapat dikristalkan seperti benda mati, bentuknya juga bermacam-macam. Dan baru-baru ini sangat heboh di seluruh negara loh. Kira-kira semua ciri-ciri apa ya? Ada yang sudah pada tahu belum itu ciri-ciri apa? That's right. Itu semua merupakan ciri-ciri dari virus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Jawablah, Waalaikumsalam. Halo, apa kabar anak-anak cerdas semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas apa sih virus itu. Terus tadi kan ciri-cirinya virus itu dapat hidup dan bereproduksi hanya pada sel inang. Bagaimana ya? Terus baru-baru ini heboh dengan kasus wabah virus corona. Itu bagaimana ya ceritanya? Oke, sebentar lagi kita akan bahas lebih lanjut ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek dulu ya KD-nya. Nah, sudah siap belum belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita bahas tentang kasus yang baru-baru ini heboh ya, yaitu virus corona. Pada akhir tahun 2019 lalu, Cina mengabarkan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu kota Wuhan, diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau nama penyakitnya. Virus tersebut kemudian terus menyebar dan mulai menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia dan seluruh dunia. Kamu tahu nggak? Penyebaran yang begitu cepat menyebabkan dunia panik dan banyak yang bertanya-tanya seperti apakah virus itu? Bagaimana cara kerjanya? Seberapa mematikannya? Bagaimana cara kita terhindar? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Mungkin kamu sudah banyak mendengar atau membaca artikel dari berbagai media seperti internet. Tapi, adakah hal yang harus kita ketahui tentang virus? Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang virus secara umum. Oke, yang pertama, kita kenalan dulu ya dengan virus. Apa itu virus? Siapakah dia? Sampai sekarang, masih banyak yang bingung menentukan kategori virus apakah termasuk makhluk hidup atau sebagai benda mati. Sebagian peneliti menganggap virus sebagai peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Kenapa virus disebut peralihan? Mari kita ketahui dari dulu karakteristiknya. Yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel, padahal penyusun makhluk hidup adalah sel. Itulah sebabnya virus dikategorikan sebagai benda mati. Meskipun demikian, virus dapat replikasi atau berkembang biak seperti yang kamu tahu. Berkembang biak merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Virus hanya dapat bereproduksi apabila menempel pada sel inangnya, yaitu makhluk hidup. Makanya, virus bersifat sebagai parasit intraseluler obligat.
Maksudnya, virus adalah mikroorganisme parasit yang tidak bisa bereproduksi di luar sel inang, sehingga virus memaksa inang untuk membantu reproduksi sel virus. Berikutnya, kamu pasti sudah tahu, kamu tidak akan bisa melihat virus secara langsung karena ukurannya yang sangat kecil, memiliki diameter antara 20 hingga 30 nanometer. Ukuran tersebut bahkan lebih kecil jika kita bandingkan dengan bakteri. Berikutnya, apabila manusia memiliki DNA dan RNA di dalam selnya, virus tidak memiliki sel. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Virus bereproduksi dengan menyuntikkan materi genetik ke sel inang. Dengan demikian, seperti membajak mesin seluler sel dan membuat salinan virus seperti sel biasanya. Seperti bajak laut di laut lepas yang menangkap kapal besar dan mengambil komando. Virus ditemukan pada akhir abad ke-19 saat memeriksa penyakit-penyakit tertentu yang diderita tanaman. Ditemukan bahwa getah dari tanaman akan menularkan penyakit meskipun tidak ada bakteri. Terlihat ketika diperiksa dengan mikroskop, getahnya masih akan mentransmisikan penyakit. Bahkan ketika disaring oleh proses dimaksudkan untuk menghilangkan bakteri tersebut. Ini berarti agen yang bertanggung jawab penularan penyakit yaitu virus jauh lebih kecil dari satu bakteri. Beberapa bentuk virus seperti batang atau helix, contohnya tembakau, virus mozaik, kemudian bentuk isohedral seperti adenovirus. Beberapa memiliki selaput yang tutup paku seperti virus influenza, dan beberapa bahkan terlihat seperti laba-laba kecil yang disebut dengan bakteriofag. Dan jenis ini seperti bentuk batang dan isohedral. Kesamaan semua bentuk tadi adalah sama-sama membawa materi genetik mereka sendiri yang bisa beruntai ganda atau beruntai tunggal. Ada DNA atau RNA, dan ini biasanya akan ditemukan sebagai single molecular linear atau molecular circular. Cangkang protein yang menutupi genetik bahan disebut dengan kapsid, yang datang dalam berbagai bentuk untuk berbagai virus, dan kapsid terbuat dari subunit yang lebih kecil disebut dengan kapsomer. Ya, jadi virus menginjeksi sel inang. Kenapa harus menginjeksi sel inang? Karena virus tidak memiliki ribosom atau komponen lain yang diperlukan untuk mengekspresikan gen, sehingga virus membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Untuk masuk ke dalam sel, virus harus dikenali oleh reseptor permukaan pada sel. Harus ada reseptor khusus untuk virion. Hal ini karena virus bersifat spesifik, hanya satu set spesies kecil, atau bahkan satu spesies individu, bahkan jenis sel tertentu ditemukan dalam individu yang lain. Jika hal ini terjadi, virus pun akan mati, menyuntikkan bahan genetiknya ke dalam sel, apakah itu bakteriofag atau virus yang sepenuhnya bisa dibawa ke dalam sel yang namanya melalui endositosis. Begitu masuk, virus membongkar dan DNA virus akan ditranskripsikan dan diterjemahkan oleh semua bagian sel yang biasanya hanya bekerja untuk sel itu sendiri. Begitu ada salinan DNA virus, protein kapsid menyusun kembali dan membentuk partikel virus yang baru hingga ratusan, bahkan ribuan yang kemudian keluar dari sel. Terkadang proses ini dapat merusak atau menghancurkan sel inang. Jadi, ayo kita lihat mekanisme replikasi virus yang dapat digunakan untuk bakteriofag. Yang pertama ada siklus litik. Sel inang diakhiri pada akhir siklus replikasi. Ini terjadi begitu banyak virus telah dihasilkan dan sel meledak atau melepaskan dan menginfeksi sel lain. Mengingat sifat eksponensial dari proses ini, hanya beberapa siklus litik yang dapat menghancurkan seluruh populasi bakteri. Kemudian kedua, siklus lisogenik. Ya, sebaliknya, dengan siklus lisogenik, sel inang tidak dihancurkan. DNA virus dimasukkan ke dalam genom sel.
Asal-usul virus masih diperdebatkan secara umum. Diduga bahwa virus datang setelah kehidupan uniseluler pertama berevolusi, dan ada sejumlah anomali virus yang mengandung hingga beberapa ribu gen, termasuk beberapa yang sebelumnya hanya ditemukan dalam genom seluler. Masya Allah ya, semua ilmu Allah itu sampai pada bagian terkecil. Semoga pembelajaran pada hari ini menambah keimanan kita semua, karena semua yang ada di alam ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk virus tadi. Oke, selesai sudah pelajaran hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Terima kasih, thank you, xie, arigato, gomawo, terimonganase. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.